Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Elvi, apa Ya, kabar? alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Lulu juga sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana Bu? Gimana nih? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya, Gimana? iya, ini mumpung ketemu Bu Elvi nih ya, saya butuh teman bicara. Iya, Bisa Bu. iya, kita ngobrol-ngobrol nyantai aja Bu Elvi ya. Ya, oke siap. Gini loh Bu Elvi, saya ini beberapa hari ini tuh ya mengalami sesuatu yang saya tuh mengalami ini sih kayak ya ada yang kegalauan di pikiran saya gitu tentang Iya, pembelajaran di kelas saya itu loh Bu Evi. Kan gini, memang ya saya kan ngajar kelas 2 Bu Evi, kelas iya, 2A ya. iya, Lah kan ada yang rombel satunya yang kelas 2B itu ya. Nah ini beberapa hari ini yang teman saya ini yang ngajar kelas 2B itu mengalami kendala sakit. Nah, sakit ini kalau umpama hanya sehari 2 hari tidak masuk gitu mungkin ya kita bisa lah ya saya menghandle seperti biasanya gitu Bu Evi. Nah tapi ini kan penyakitnya itu agak parah gitu loh ya kasihan juga sih saya ya siapa orang yang mau sakit ya Bu Evi ya iya tidak mau betul. kan. Iya, Iya. Nah ini terus dengan teman rekan saya yang sakit ini di kelas yang sama kelas 2 tapi kelas 2B itu saya kan juga memikirkan anak-anak yang kelas 2B itu Bu Evi dan juga harus mendapatkan hak yang sama kan mestinya ya di dalam iya, pembelajaran itu gitu. Sementara sakitnya ini karena harus operasi ya operasi batu ginjal semacam itu otomatis ini kan ya nggak bisa sehari 2 hari untuk bisa mengajar anak-anak kelas 2 itu. Nah, mau nggak mau kan harus harus saya yang juga ngajar anak kelas 2B ini gitu. Sementara apa kapasitas murid di kelas saya kan 24 Bu Evi. Sedangkan rombongan di kelasnya teman saya itu juga 24. Otomatis saya kan harus ngajar 48 anak ya. 48 anak. Nah ini dengan lokal kelas yang pada umumnya di Bu Evi tahu sendiri kan sekolah saya iya, betul, betul. seperti itu ya lokalnya ya Iya, hampir sama dengan iya sekolah. sekolah negeri kan umumnya Iya, sama ya. Dengan diisi satu kelas 48 anak ini saya juga pikir-pikir juga ini Bu Evi. iya, Iya, saya enggak. jadi kepikiran ini gimana caranya gitu. Iya begitu ya Bu, Bu Lulu. Iya. Apa namanya? Kemudian inginnya Bu Lulu itu gimana? Inginnya untuk anak-anak itu gimana sih? Oh iya, gini ya maksud saya tuh meskipun gurunya teman saya itu sakit, kan anak-anak juga harus mendapatkan hak yang sama ya pembelajaran di kelas 2B itu meskipun dalam kondisi jumlah murid yang jauh dari ideal. Nah, otomatis kan hak mereka dalam pembelajaran tetap harus kita layani gitu. Tidak bisa kan kita abaikan. Nah, saya ingin merangkul mereka semua jadi satu untuk mendapatkan pembelajaran yang sama gitu loh. Oh, Iya. gitu ya Bu. Bu Lulu Iya. keinginan semua anak juga mendapatkan pembelajaran atau gak dalam belajar itu sama. Iya. Kemudian ini Bu, apa namanya? Kalau misalkan seperti itu kira-kira eh, gimana gimana mungkin Bu Lulu ini apa punya sesuatu yang di pikiran Bu Lulu yang kira-kira bisa mengatasi itu. Ya, nah ya saya pikir ini
selama ini Bu Evi ya, selama ini yang sudah saya lakukan kan sudah sakitnya itu sudah sekitar 1 minggu yang lalu ya, belum bisa aktif gitu. Otomatis anak-anak ini kan saya jadikan satu. Lah kondisi selama ini itu saya masukkan di satu kelas Bu Evi, kemudian tapi ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah gitu. Nah sedangkan untuk yang duduk di bawah, kenyamanannya ini kan kita gimana ya, kasihan ya Bu Evi ya. Betul. Iya, belajar dengan kondisi duduk di bawah, mulai menurut saya ini masuknya jam setengah 10 Bu Evi sampai jam 3. Nah, coba bayangkan dalam waktu segitu, kurun waktu segitu lama, anak-anak harus melakukan kegiatan pembelajaran dengan jumlah siswa yang banyak di satu kelas, kemudian bangkunya juga adanya hanya untuk satu kelas, murid yang satunya harus duduk di bawah. Saya ini juga kasihan juga, meskipun saya sudah berusaha berbuat adil sih Bu Evi. Kadang-kadang ya anak yang A yang saya suruh duduk bawah, kadang yang perempuannya di atas, lakinya di bawah, seperti itu. Tapi kan lama-lama mereka juga capek juga gitu. Dengan melihat kondisi anak-anak yang seperti itu, ya saya ingin mereka juga bisa merasakan belajar yang nyaman, meskipun harus bersama-sama dengan sejumlah 48 itu. Nah, akhirnya yang menjadi pemikiran saya itu Bu Evi gini ya, bagaimana ya kelas segini, kalau kita tambah bangku umpama ya, kita tambah meja seperti itu juga nanti ya malah tidak bisa lewat anak-anak. Tidak bisa kan gitu. Cuma kalau duduk di bawah juga susah juga. Akhirnya setelah saya amati lingkungan di kelas saya, sepertinya yang ingin saya lakukan gitu Bu Evi, itu menambah kursi saja. Menambah kursi ya Bu ya? Ya, menambah kursi. Jadi saya nambah kursi 24. Mejanya tetap itu, jadi meja satu itu saya pakai untuk 2 anak. Saya kira kalau meja untuk berdua mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau yang namanya duduk, kalau duduk di bawah itu kan kasihan gitu loh. Sehingga itu jadi pemikiran saya sekarang gitu loh Bu Evi. Bu Lulu akan melakukan rencana itu ya. Kira-kira menurut Bu Lulu efektif nggak ya kira-kira seperti itu? Kalau daripada anak-anak duduk di bawah, saya pikir ya lebih efektif semua duduk di kursi meskipun mejanya harus berbagi. Gitu ya. Ini tidak ada rencana lain ya Bu ya? Maksudnya memang itu yang paling, menurut Bu Lulu itu yang paling tepat untuk anak-anak ya? Iya, karena kalau umpama melihat situasi dan kondisi sekolah dengan tenaga pendidik yang terbatas ya, kita juga nggak bisa minta guru lain juga ikut ngajar di kelas 2 itu, karena masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri Bu Evi. Gitu. Otomatis yang harus bisa menggantikan kan saya yang sama-sama kelas 2 gitu. Memang kondisinya memang tidak ada tenaga pendidik lain ya Bu ya? Iya, tidak ada. Rencana yang dilakukan Bu Lulu maksudnya ya seperti itu, tetap digabung dengan Bu Lulu, kemudian Bu Lulu cari yang tadinya nggak nyaman menjadi nyaman, belajar begitu ya Bu ya? Iya. Memang sudah tidak ada yang lainnya ya Bu ya, memang itu yang implementasi yang paling tepat ya Bu ya? Iya, karena gini Bu Evi, umpama anak-anak itu saya dipegang guru lain juga, mereka akan beradaptasi lagi gitu kan, masih kelas 2. Sementara selama ini kalau ini kan ya sering periksa apa gitu kan yang megang saya gitu loh. Jadi anak-anak kalau dipindah-pindah guru juga kasihan, mereka juga harus menyesuaikan diri seperti itu. Kalau gurunya ya sudahlah, mereka sudah merasa terbiasa dengan saya. Cuman karena yang jadi kendala bagi saya ini tempatnya itu, karena dengan anak segitu banyak. Iya, tempatnya ya Bu ya. Tapi kalau Bu punya rencana yang seperti tadi, Bu Lulu memikirkan bahwa itu tepat ya untuk anak-anak. Iya, menurut saya begitu. Yang penting kalau mereka duduk ya, belajar sambil duduk, kita aja loh ya orang dewasa. Kalau berlama-lama di bawah terus
mengerjakan tugas dengan menulis dan sebagainya, kan juga tidak bisa efektif juga untuk pembelajarannya. Itu menurut saya sih. Jadi, betul Bu. Oke. Itu ya kira-kira itu rencana Bu Lulu yang akan Iya. lakukan ya. Untuk Bu Lulunya sendiri apakah ada kendala Bu dalam pembelajaran itu dengan 2 kelas yang dijadikan satu? Apa hanya itu aja? Kalau kalau saya sendiri sih mengatasi anak segitu banyak, ya sudah terbiasa, saya enggak apa-apa. Kita sebagai guru kan harus istilahnya harus semua bisa gitu ya, harus bisa menyelesaikan kondisi. Cuman yang saya pikirkan di sini itu kondisi anak-anak justru itu Bu Evi. Gitu ya. Iya. Kondisi anak-anaknya ya gimana caranya untuk belajar tetap nyaman walaupun misalkan ada kendala yang tidak berarti, maksudnya memang ada kendalanya, apapun yang terjadi tetap pembelajaran berlangsung dengan baik. Iya, ya. betul ya. Kira-kira kapan Bu Lulu yang Bu Lulu mau melaksanakan ini rencana yang Bu Lulu pikirkan tadi? Iya, saya kira ya secepatnya lah biar anak-anak bisa segera belajar dengan nyaman gitu Bu Evi ya. Secepatnya ya. Untuk pemilihan ruang sendiri di ruangnya Bu Lulu atau di ruang yang kelas 2 2B ya? Iya, ini ya kalau yang saya lihat situasinya ya mungkin ya saya lebih nyaman sebagai pengajar yang biasa dengan kelas sendiri ya di kelas saya aja gitu. Kemudian tadi Bu Lulu bilangnya karena mau nambah kursi ya Bu ya? Diambil dari mana itu kursinya kalau misalkan seperti itu? Oh ya, ini kan dari tiap-tiap kelas itu ada sisa. Kemudian di depan itu yang biasanya untuk anak-anak jam istirahat itu juga ada. Mungkin itu yang kita kumpulkan ya, sisa-sisa kursi yang ada di gudang itu mungkin bisa dimanfaatkan itu menurut saya. Iya. Kalau kemudian kelas 2B itu juga kan tidak terpakai ya Bu ya? Iya. Oh iya. Kan saya siang, paginya itu kan untuk kelas 1 Bu. Oh begitu. Iya. Walah gitu nggih berarti. Iya. Ini rencana yang Bu Lulu laksanakan semoga segera terwujud, terus menciptakan pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Nah tentunya Bu Lulu kan sebelum melaksanakan itu harus berkoordinasi ya Bu Lulu ya? Iya. Nah itu apa yang Bu Lulu step-step apa yang Bu Lulu lakukan sebelum Bu Lulu melaksanakan aksi itu? Iya, nah otomatis kan kita ini ya ada pimpinan lembaga ya, yang perlu juga kita ajak untuk rembukan. Nah di sini nanti tentu saja dengan menambahkan bangku-bangku itu kan bukan saya yang mengangkat, tentu saja kita butuh teman warga sekolah di sini petugas lain yang ada di sekolah ini yang bisa membantu. Tentu saja saya harus koordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa kegiatan pembelajaran ini sesuai yang saya inginkan, kenyamanan anak-anak ini loh bisa segera mungkin itu bisa. Iya, Bu Evi. Segera mungkin ditangani ya. Iya, ya itu karena pikiran saya ini di anak-anak itu. Artinya begitu efektif ya Bu ya? Menurut Bu Lulu ini efektif nggih? Iya. Ya, oke. Nah itu Bu Lulu sudah melakukan koordinasi dan meminta bantuan yang lainnya, langsung Bu Lulu akan aksi nyata. Nah ini saya tunggu ya kabar Bu Lulu selanjutnya. Saya tunggu kabar Bu Lulu selanjutnya bagaimana proses dari yang direncanakan Bu Lulu tadi. Ya, semoga menjadi suatu yang efektif dalam pembelajaran. Oke, Bu Lulu saat kita melakukan ngobrol ini, apa yang Bu Lulu rasakan? Ya, sekarang saya lega nih ada yang diajak bicara. Tadinya saya pikir sendiri, gimana ya, gitu. Terus saya bolak-balik gini, oh ya, kalau ada yang kita ajak ngomong gitu, kayaknya apa yang menjadi beban itu akan lebih terasa rileks gitu. Nah, meskipun sebetulnya saya punya ini, tapi kalau nggak diomongkan itu, kalau nggak ada yang diajak bicara itu kok rasanya
gimana gitu loh ya, kurang kurang lega gitu loh Bu Evi. Dengan begini saya ini senang, Bu Evi bisa 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 tahu yang menjadi permasalahan saya. Paling tidak plong lah di pikiran ini ada yang bisa saya sampaikan. Oke. Kemudian apakah Bu Lulu menemukan suatu solusi dari pembicaraan kali ini, Bu Lulu? Iya. Nah, dari ini tadi setelah saya cerita-cerita ke Bu Evi seperti itu, kayaknya tekad saya sudah bulat ini untuk mewujudkan. Itu tadi, iya, demi kenyamanan anak-anak. Berarti sudah menemukan, kira-kira menemukan solusi yang terbaik untuk nantinya ya Bu Lulu di sekolah dengan ya Bu Lulu. Betul Bu Evi. Ya. Bu Lulu juga lega, senang bisa berbicara dengan saya ya Bu ya. Iya, kalau ada yang diajak ngomong itu kan di pikiran jadi lebih lebih enak gitu ya. Saya juga mendukung Bu Lulu, semoga terlaksana dengan sukses ya Bu ya. Iya. Semoga terlaksana dengan sukses. Anak-anak Bu Evi, jumlah anak ini. Oke, terima kasih Bu Lulu. Saya yang terima kasih, saya juga terima kasih nih sudah mau mendengarkan apa yang menjadi curhatan saya.